Wacana hak angket terus bergulir bak bola salju. Gelombang dukungan akan hak angket datang dari elit politik hingga masyarakat sipil. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal kan bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, orang takut biasanya. Wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, termasuk. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Paling kuat ya, kami akan tindak lanjuti dan ini sejalan dengan pernyataan DPP PDI Perjuangan saya dengar tadi untuk adanya penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan jika hak angket itu terjadi dan kemudian hasilnya nanti bila perlu harus memakzulkan seorang presiden, itulah putusan rakyat. Hak angket bahkan disebut-sebut sebagai jalan politik paling tepat saat ini agar tidak terjadi parlemen jalanan. Secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Meski ada juga yang memilih bersikap skeptis, bahkan terang-terangan menolak. Angket itu kan hak interpelasi, hak angket, penyelidikan. Ya waktu 8 bulan ini, udah nggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja. Tapi tidak melihat ada urgensi ke sana. Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Tapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Jalan politik hak angket, siapa yang jadi target? Halo, selamat malam pemirsa. Wacana hak angket digadang-gadang menjadi jurus ampuh membongkar dugaan kecurangan pemilu. Diinisiasi kubu Ganjar Mahfud, angin segar dukungan dihembuskan oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang tengah menanti keseriusan agar hak ini digulirkan. Namun bisa saja hak angket ini layu sebelum berkembang oleh kuatnya lobi-lobi politik di Senayan. Apa sebenarnya tujuan dari hak angket? Karena tak semudah itu hasil pemilu dibatalkan. Mungkinkah sasaran sesungguhnya adalah agenda pemakzulan? Inilah panggung demokrasi, target mepet hak angket. Bersama saya, Afiani Malik. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir politisi PKS Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Juga politisi PDIP Chiko Hakim. Mas Chiko, terima kasih sudah hadir. Di sebelah kanan saya hadir juga politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Dan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, halo, selamat malam. Malam. Hadir juga mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh dari PDIP, Mas Chiko. Ini yang pertama kali bicara adalah Mas Ganjar, capres dari PDIP. 19 Februari, ya kan? Terhitung sampai saat ini, apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dikomunikasikan, terutama pasca dukungan, hembusan dukungan lah dari Nasdem, PKB, dan P3? PKS. Yang pasti yang pertama harus kita solidkan dulu adalah di internal PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di internal PDI Perjuangan sudah solid. Dan kita cukup serius untuk menggulirkan hak angket ini terkait dukungan-dukungan dari parpol lain yang memang sangat dibutuhkan karena memang ada persyaratan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi dan lain-lain, apalagi untuk di paripurna harus disetujui oleh lebih dari 50%. Nah, ini yang masih menjadi perbincangan lah di antara kita dengan parpol-parpol lain. Tapi ini serius hak angket yang mau digulirin? Serius, so far so good. Saya juga tadi siang baru menghadiri rapat di mana
memang kita juru bicara walaupun juga narasumber dari PDI Perjuangan memang ditugaskan untuk menyampaikan bahwa memang ini suatu hal yang serius akan kita gulirkan. Oke, urgensinya apa sih? Kalau tadi kita dengarkan banyak kayak nggak urgent lah dan sudahlah. Ada yang melihat ini kan cuma langkah-langkah pihak yang kalah. Tadi Afiani juga menyatakan kan tujuannya apa sih? Ujungnya apa sih? Ujungnya cuma satu sebenarnya, mencari kebenaran. Ya, kebenaran dari apa sih? Kebenaran dari dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat dan hawa yang berkembang di masyarakat yang dicerminkan dari statement-statement tokoh-tokoh budayawan maupun guru besar, bahkan Uskup Agung pernah menyampaikan juga bahwa ada semacam disinyalir adanya abuse of power dari kekuasaan dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang, dalam menjalankan apa yang kita sebut pesta demokrasi kita. Jadi ini hal urgent ya? Saya rasa urgent untuk bangsa dan negara dan untuk kebaikan demokrasi kita. Dan tidak ada yang salah, jadi tidak ada harus ditakut-takuti ya kan dari hal ini bahwa kita mencari kebenaran. Apa aja kebenaran terkait apa? Dugaan-dugaan terkait apa? Keterlibatan ASN, Polri, TNI dalam mendukung salah satu paslon. Ini yang berkembang di masyarakat dan juga di paslon-paslon lain. Nah, tapi juga tidak terbatas dengan partai politik. PDI Perjuangan aja ini karena kita kalah lalu kita enggak kok, kita lihat seperti Bang Rey misalnya dan kawan-kawannya dari pengamat politik gitu. Semuanya mempertanyakan hal ini. Kita kan setiap hari nonton TV tentang politik dan lain-lain. Ini semua mempertanyakan soal keterlibatan ASN, TNI, Polri, penekanan-penekanan terhadap aparat desa, ya kan? Apakah ada keterlibatan atau intervensi presiden terkait putusan MK? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus dijawab sekarang. Kenapa? Untuk kebaikan negeri ini ke depannya. Ada 5 tahun lagi. Dan bisa mengklirkan itu ya? Mengklirkan itu agar 5 tahun lagi. Saya kasih contoh supaya tidak ada lagi penggelontoran bansos di pra pemilu ya kan, hal-hal seperti ini. Nah, ini juga pertanyaannya. Jadi sangat banyak rentetan list dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kita bisa cari jawabannya bukan di MK. Di mana MK adalah tentang perselisihan suara. Nah, tapi ini terkait pemilu secara keseluruhan, kecurangan tanda kutip dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Nah, di situ ya tempatnya. Bang Habib dari Gerindra seperti apa melihat hak angket ini? Ya, kalau yang dipersoalkan misalnya dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, secara konstitusi kita sudah menyepakati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kita bikin di kanal-kanalnya. Ya, saya berulang kali menyampaikan di buku keempat Undang-Undang Pemilu ya ada 3 kanal. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu. Itu bisa berujung pada pidana, pada etik, atau pelanggaran administrasi biasa, atau bahkan bisa TSM. Yang kedua adalah sengketa proses. Sengketa proses ini misalnya kita mempersoalkan SK, ya, ini yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu. Misal mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai cawapres. Karena adanya putusan MK. Itu bisa dipersoalkan. Dengan apa? Dengan sengketa proses. Digugatlah SK penetapan itu, tapi ini kan nggak dilakukan, tidak terjadi. Yang terakhir adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini semua dibikin ya menjelang tahun 2017, kemudian disahkan pada tahun 2017 supaya semua ketidakpuasan, semua protes itu ada tempat penyalurannya. Sekarang kita bicara angket sebagai salah satu hak DPR, ya pasal 79 Undang-Undang MD3, ya hak untuk menyelidiki sesuatu yang urgent ya terkait persoalan kebangsaan. Boleh-boleh saja sepanjang tidak memasuki kompetensi yang saya bilang tadi ya. Ini kan bicara kompetensi. Kalau kompetensinya yang saya sudah sebutkan ada di Bawaslu, ada di MK, itu tidak bisa diintervensi. Karena apa? Karena konstitusi kita pasal 22E ayat 4 mengatakan KPU itu bersifat mandiri. Iya, tapi kan bukan itu yang tadi jelasin Mas Ciko kan. Makanya. Jadi eksekutif loh. Bukan, ya udah betul. Jadi sepakat dengan Mas Ciko, ya Pak Ciko ya. Bang? Nanti dulu. Kalau yang dipersoalkan kecurangan dan lain sebagainya, itu bukan ke situ. Tapi kalau misalnya cari sebab, dia punya ketidakpuasan, begini, kami juga pengen menghasilkan pemilu yang lebih baik. Mungkin bisa dibicarakan. Tapi ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju angket ya. Itu nanti dulu. Tapi yang jelas kanalnya beda. Kanalnya lain. Iya, ini ngomongin hak angket nih Bang. Kita ngomongin satu kanal hak angket. Gerindra positioningnya gimana? Belum. Karena jangankan Gerindra.
jangankan Gerindra. PDI Perjuangan pun belum mempunyai sikap resmi terhadap hak angket. Sikap resmi itu apa? Satu tanda tangan. Oke. Ya, satu tanda tangan pun belum ada yang disampaikan oleh rekan-rekan PDI Jadi Perjuangan. masih wacana ngelihatnya? Ya ini pasti wacana. Sebab kalau bukan wacana, walaupun ini reses, ya kan, harusnya sudah ada. Kan nggak menghalangi, ya. Bikin draft dulu apa? Judulnya apa? Hak angket. Dasarnya apa? Apa namanya? Proposalnya namanya itu ya. Proposalnya apa? Begini. Ini nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Jadi kalau dibilang gertak, sejauh ini memang baru gertak. Baru gertak. Gitu. Oke, Mas Iqbal tanggapin ini baru gertak. Tapi kan udah ada dukungan lah kepada PDIP dari PKS, PKB, dan Nasdem. Ya, saya kira memang para elit sudah berkumpul ya, berdiskusi ya, kita sudah membahas ya. Tinggal menunggu dari teman-teman untuk bisa ketika masa reses sudah mulai. Tetapi memang kami melihat ada masalah yang serius. Kalau Bawaslu kan mengatakan bahwa kami tidak mengurus kecurangan, yang ada pelanggaran ya kan. Yang kita bahas sekarang adalah ada kebijakan yang patut diduga menguntungkan salah satu paslon. Ya kan, contohnya apa? Penggunaan oknum aparatur. Film Dirty Food itu sampai sekarang tidak ada yang menuntut balik. Kalau seandainya itu nggak benar ya, di situ ada suara ke Pak PJ, ada aparatur yang ada partai-partai yang dituduh lolos karena ada faktor backingan dan lain-lain. Itu nggak mereka tidak bisa menuntut balik bahwa itu nggak benar. Saya lapor kuning, nggak ada. Artinya yang nonton tambah banyak. Iya, artinya apa? Bahwa film itu tidak dibantah bahwa ada memang masalah dalam kecurangannya. Yang kedua, yang kami amati adalah masalah bansos. Ya, sekarang masyarakat susah dapatin beras karena sudah dibeli pemerintah untuk dibagikan bansos. Katanya alasannya El Nino, Bang. Yang anggarannya 496 triliun. Ya. Padahal 2019 itu anggarannya hanya 15 triliun. Menjelang pemilu juga sebenarnya. Tetapi 2024 itu 496 triliun. Saya ambilkan contoh ini. Ini contoh ada PJ Kepala Daerah bagian bansos. Tapi warna sarung bansosnya sama dengan salah satu pasangan calon. Apakah ini tidak politis? Ini contoh ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini ada dugaan, patut diduga bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini bukan urusan cuman gertak hak angket, ini gertak-gertak politik atau menaikkan harga tawar dari masing-masing partai? Ya silahkan dilihat. Yang jelas kami sudah 3 sekjen partai Koalisi Perubahan sudah berkumpul dan kami siap untuk melakukan aksi-aksi nyata di parlemen. Oke, baik. Kita harus jeda dulu, nanti minta tanggapan dari Bang Rey. Bang Rey, sejauh ini apakah kemudian akan kejadian nih hak angket hari ini atau situasinya masih akan mengulur minimal menunggu hasil penghitungan resmi KPU? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jadi juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kan sama aja juga dulu Pak Harto. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.